Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga senantiasa sehat selalu. Jumpa lagi bersama kami Tulmen Tutorial. Kali ini kita akan membahas mengenai konten yaitu Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillah. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas konten mengenal software komputer. Komputer tanpa software tidak akan berfungsi karena komputer bekerja menggunakan software. Contohnya, kita mengetik pastilah menggunakan software pengolah kata, seperti Microsoft Word. Contoh lainnya, mendengarkan audio pastilah membutuhkan software pemutar audio, seperti Winamp, Windows Media Player, dan lain sebagainya. Software secara umum diartikan sebagai sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer, yang berupa program atau instruksi untuk menjalankan dan mengeksekusi suatu perintah. Contoh software adalah Microsoft Windows, Microsoft Office, CorelDRAW, Winamp, WinRAR, Adobe Photoshop, dan lain sebagainya. Software dapat dibedakan menjadi dua, yaitu software sistem operasi dan software aplikasi. Yang pertama, software sistem operasi. Software sistem operasi digunakan untuk mengatur dan mengkonfigurasi perangkat keras atau hardware sehingga komputer dapat melakukan tugas-tugas dan fungsinya. Contoh software sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, OS, dan Unix. Kita masuk yang pertama, yaitu software sistem operasi. Software sistem operasi digunakan untuk mengatur dan mengkonfigurasi perangkat keras atau hardware, sehingga komputer dapat melakukan tugas-tugas dan fungsinya. Contoh software sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, Unix, dan lain sebagainya. Perkembangan software sistem operasi dari Microsoft, yang pertama itu pada tahun 1981, yaitu Microsoft DOS. Kemudian pada tahun 1985 Microsoft Windows 1.0. Kemudian pada tahun 1987 Microsoft Windows 2.0. Pada tahun 1990 Microsoft Windows 3.0. Pada tahun 1992 Microsoft Windows 3.1. Kemudian pada tahun 1994 Microsoft Windows 3.11. Kemudian pada tahun 1993 juga Microsoft Windows NT 31. Kemudian pada tahun 1994 juga Microsoft Windows NT 3.5. Kemudian pada tahun 1996 Microsoft Windows NT 4.0. Kemudian pada tahun 1995 juga Microsoft Windows 95. Pada tahun 1998 Microsoft Windows 98. Kemudian pada tahun 1999 menggunakan Microsoft Windows 98 SE. Pada tahun 2000 Microsoft Windows ME. Kemudian pada tahun 2001 keluarlah Microsoft Windows XP Professional Home dan Edition. Nah, kemudian pada tahun 2003 Microsoft Windows Server 2003. Kemudian pada tahun 2006 Microsoft Windows Vista, Home Basic, Home Premium, Business, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 2009 keluarlah Microsoft Windows 7, ya, dan sampai pada tahun ini banyak, yaitu Windows 10, Windows 11, dan lain sebagainya. Maka perkembangan Windows sangat berkembang pesat, baik itu secara tampilan ataupun yang lainnya. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu software aplikasi. Software aplikasi adalah software yang digunakan untuk mengerjakan tugas pada bidang tertentu. Contohnya software perkantoran, software multimedia, editing video, desain grafis, dan lain sebagainya. Software aplikasi yang umum dan banyak digunakan orang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu software perkantoran. Yang kedua adalah software multimedia.
Yang ketiga, software desain grafis. Kemudian yang keempat, software editing video. Nah, yang kelima, software editing foto. Kemudian yang keenam, software utility. Yang ketujuh, software antivirus. Nah, yang kedelapan, software web browser. Nah, itu adalah software yang mana software aplikasi contohkan yang secara umum digunakan pada lingkungan kita atau pada masyarakat umumnya. Nah, kita bahas yang pertama itu software perkantoran. Software perkantoran ini digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas perkantoran, tugas sekolah, tugas kuliah, dan lain sebagainya. Seperti mengetik dokumen, membuat tabel kerja, presentasi, membuat database. Kemudian software perkantoran yang banyak digunakan adalah Microsoft Office, yaitu Word, Excel, PowerPoint, Access, dan lain sebagainya. Kemudian software multimedia. Software multimedia digunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan multimedia, seperti mendengarkan audio ataupun menonton video. Software multimedia salah satu contohnya adalah Winamp, Windows Media Player, Windows Media Player Classic, GOM, KMP Player, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, software desain grafis digunakan untuk keperluan mendesain gambar seperti sampul buku, logo perusahaan, desain browser, pamflet, banner, dan lain sebagainya. Contoh software desain grafis yang sudah sangat populer adalah CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya software editing video digunakan untuk keperluan mengedit video seperti menambah teks, menambah animasi, memotong klip, dan lain sebagainya. Contoh software editing adalah Windows Movie Maker bawaan dari Windows, kemudian OLED Video Studio, Adobe Premiere, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya software editing foto digunakan untuk keperluan mengedit foto seperti mengganti background, menambah teks, menambah efek, memotong foto, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya, software editing foto yang sudah sangat populer adalah Adobe Photoshop. Selain itu, terdapat juga software seperti GIMP dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya software utility. Software utility merupakan program bantu yang untuk melengkapi sistem operasi. Contohnya program untuk repair file system seperti sistem Machine dan Norton Utility. Nah, berikutnya software antivirus. Software antivirus digunakan untuk memproteksi atau membasmi virus pada komputer. Contohnya antivirus ini adalah AVG, Avira, Avast, Smadaf, dan lain sebagainya. Berikutnya software web browser digunakan untuk melihat-lihat atau menjelajahi halaman situs di internet. Contoh software web browser yang populer adalah Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer, dan Opera. Kemudian masih banyak yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk software web browser. Nah, mungkin itu teman-teman, silakan difahami bahwa untuk mengenal software komputer itu terbagi menjadi dua, yaitu software sistem operasi dan software aplikasi, di mana teman-teman nantinya akan mengetahui bagaimana software sistem operasi dan software aplikasi itu sebenarnya, baik dari sejarahnya ataupun jenis-jenisnya. Terima kasih, semoga video kami bermanfaat dan bisa teman-teman ketahui tentunya tentang komputer ataupun software komputer.